terlihat kehadiran ayah Gaga Muhammad ya, itu hadir didampingi oleh kuasa hukumnya Fahmi Bahmid seperti itu. Oke. Apa yang disampaikan oleh ayahanda Gaga Muhammad, kekasih almarhumah Laura Anna, karena kita semua tahu ya bahwa memang Laura Anna sebelum mengembuskan nafas terakhir hari Rabu pagi kemarin memang sudah menderita sakit ya. Dia ada ketidakmampuan, kita boleh bilang ada cedera di sumsum tulang belakangnya sehingga dia tidak punya kemampuan keleluasan untuk bergerak. Nah, apa ada yang disampaikan oleh ayahanda Gaga Muhammad, kekasih dari Laura Anna ini? Memang tidak banyak yang disampaikan ya ke teman-teman wartawan yang udah nunggu. Cuma tadi sih yang pasti beliau menyampaikan bahwa setibanya di prosesi itu memang tidak sempat untuk berbicara dengan keluarga mendiang Laura Anna gitu, untuk keluarga dan yang lainnya. Alasannya karena katanya situasinya tidak memungkinkan dan khawatir mengganggu suasana duka seperti itu. Oke. Surya bisa menjelaskan, ini sebenarnya rumah duka Grand Heaven Pluit ini bagaimana kondisinya, dan walaupun memang jenazah almarhumah itu tiba tadi malam, bisa dikasih sedikit gambaran ke sahabat liputan6.com itu ketika jenazah baru masuk, lalu di mana tahap-tahapnya, yang ada di belakang Anda ini posisinya apa? Tempat apa? Jadi saya sedang berada di lantai 5. Lantai 5 itu adalah lokasi krematoriumnya, tempat jenazah nanti yang akan dikremasi gitu. Sementara untuk dari jenazah tiba kemarin itu, jenazah disemayamkan di lantai 1. Jadi di lantai 1 ada beberapa ruangan kamar gitu. Untuk Laura Anna sendiri semalam disemayamkan di ruangan 107. Oke. Jadi rumah duka Grand Heaven Pluit ini di lantai 1 itu adalah ada tempat-tempat untuk persemayaman jenazah. Sementara untuk prosesi kremasinya di lantai yang berbeda, begitu ya? Iya, betul Mbak. Oke. Boleh tahu tepatnya jam berapa jenazah itu masuk ke dalam tempat tempat kremasi? Artinya prosesi pengabuan, kita menyebutnya itu ya kalau mengutip Wikipedia, prosesi pengabuan jenazah itu memakan waktu berapa lama, dan apakah keluarga tetap stay di situ setelah nanti jenazah, mohon maaf, menjadi abu atau bagaimana? Oke. Kalau untuk prosesinya tadi, jenazah dari rumah duka itu diberangkatkan jam 13 waktu Indonesia Barat, jam 1 tadi. Terus baru mulai kremasi itu 30 menit setelahnya gitu. Nah, saat ini prosesi kremasi sudah dimulai dan keluarga memilih untuk tidak menunggu hingga prosesi itu selesai, karena menurut informasi prosesi itu akan memakan waktu 2,5 jam. 2 jam sampai 2,5 jam sampai nanti pendinginan. Nah, kabarnya abunya nanti akan dilarungkan, memang akan dilarungkan. Tapi pihak keluarga belum bisa memastikan dan menentukan di mana abu Laura Anna itu akan dilarungkan. Seperti itu, Mbak. Oke. Surya Hadiansah, reporter Showbiz, Anda mengetahui bahwa berita ini sangat mengejutkan publik di Indonesia, karena yang kita tahu almarhumah ini sendiri sebagai selebgram dengan lebih yang memiliki jutaan pengikut atau followers gitu ya. Kalau Surya, dari pantauan Surya dan juga teman-teman di lapangan ya, kalau yang sudah tersaji juga di liputan6.com beritanya, itu kan kemarin kita bikin liputan 6 update juga ya, itu kan memang beliau atau Laura ini kan sakit pasca kecelakaan ya, yang terjadi Desember 2019, lalu mengalami kelumpuhan. Mungkin sahabat liputan6.com ingat itu kondisinya adalah penyakit kondisi spinal cord injury, artinya cedera sumsum tulang belakang. Oke. Jadi kalau Surya tahu dari pantauan di lapangan, itu seperti apa komentar keluarga sendiri, prosesi atau kronologi almarhumah itu mengembuskan napas terakhir?
kemarin sudah banyak diberitakan ya, mungkin di tempat kita juga sudah disampaikan bahwa memang semalam sebelumnya Laura sempat hadir jadi bintang tamu di podcastnya Denny Sumargo seperti itu. Nah, dari info yang kita dapatkan, memang Laura Anna itu sempat mengeluh ada sesak napas sebelum ke sana. Nah, tapi Laura Anna juga sempat dilarikan ke rumah sakit. Sempat dilarikan ke rumah sakit sampai akhirnya kemarin pagi, tepatnya hari Rabu itu Laura Anna meninggal dunia. Ada tambahan informasi sedikit, Mbak, Iya. untuk dari keluarga Laura Anna, kenapa memilih jenazahnya dikremasi? Karena kata kakak dari Laura Anna yaitu Grite itu, ini adalah permintaan Laura gitu. Jadi waktu itu dia sempat ada perbincangan, katanya pernah pesan juga, katanya suka lagi bercanda aja, kalau meninggal nanti mau gimana, kata si kakaknya. Terus Laura Anna jawab maunya dikremasi seperti itu. Jadi sebenarnya ini mungkin adalah pesan dari mendiang sendiri sih. Gitu. Oke. Artinya prosesi jenazah dikremasi ini sebenarnya seperti wasiat dari Laura Anna sendiri yang memang menginginkan jika dia nanti meninggal harus dengan prosesi seperti itu keinginannya. Walaupun mungkin dia mengatakannya dengan sang kakak seperti sambil lalu atau bercanda gitu ya. Dan ternyata keluarga melakukan dalam tanda kutip amanah itu benar-benar, dan ternyata sudah terjadi kremasi itu. Begitu ya Surya ya? Betul Mbak, bisa dibilang ya wasiat sih memang dari wasiat Laura Anna. Oke, ini menarik sekali karena H-1 berarti which is Selasa tanggal 14 Desember itu dia akhirnya tampil keluar dari rumah gitu ya, tampil di podcastnya Denny Sumargo. Kalau kita ikutin pemberitaannya kan Denny mengaku agak lumayan lama gitu ya untuk meminta Laura untuk menjadi bintang tamu di podcastnya gitu ya, membutuhkan waktu berapa lama sampai akhirnya kejadian tanggal 14 Desember atau hari Selasa. Berarti itu sehari sebelum Laura pergi meninggalkan kita semua. Apa yang bisa dikutip dari Denny Sumargo yang bisa Surya sampaikan ke sahabatliputan6.com tentang momen yang sangat mengharukan itu, yang Denny ternyata mungkin kita bisa bilang Denny YouTuber lah ya. Denny ternyata seleb atau YouTuber terakhir yang ngobrol intens gitu ya di podcastnya dengan almarhumah. Gitu. Kalau untuk pernyataan Denny Sumargo sendiri, Denny juga tahu kejadian itu memang kebetulan sekali Denny saat itu sedang live di sebuah acara gitu, ada di sebuah acara e-commerce gitu. Denny sedang live di situ, terus Denny Sumargo mendapat kabar tersebut. Tampak jelas sekali sih memang Denny Sumargo begitu kagetnya, terperanjat ketika mengetahui kabar tersebut gitu. Padahal semalam sebelumnya baru ketemu gitu. Namun karena memang baru banget ketemu, podcast itu memang katanya belum ditayangkan seperti itu. Iya, belum melalui proses edit, belum dipublish ya berarti. Iya betul Mbak. Terus dari ceritanya Denny Sumargo sih, yang pesan yang ditangkap oleh Denny itu, Laura Anna memang semasa kondisinya seperti itu ya, bisa kita bilang terbatas untuk berjalan atau ya lumpuh lah dengan kondisi medis yang tadi sudah disebutkan. Itu memang Laura tidak pernah ingin dikasihani gitu, atau Laura minta diperlakukan sebagaimana orang normal biasanya seperti itu. Dan itu juga, pesan itu juga ditangkap Denny, sehingga pas podcast itu Denny juga memperlakukan Laura memang ya selayaknya orang normal biasa gitu. Kayak gitu. Itu yang ditangkap si Denny Sumargo. Luar biasa ya. Artinya Denny sendiri saat berbincang-bincang itu menangkap sebenarnya masih ada semangat dari Laura Anna, walaupun diketahui belakangan bahwa Laura tuh sebenarnya sempat ada mengalami
sesak nafas dan lain sebagainya. Ketika melakukan proses rekaman podcast itu, semangat itu masih ada. Itu yang ditangkap oleh Denny Sumargo, sehingga Denny juga menyimpulkan orang dia juga nggak mau dikasihani gitu ya almarhumah ya. Iya. Luar biasa ya. Betul Mbak. Betul Mbak. Ya, luar biasa. Yang Denny tangkap juga Laura tidak ingin dipandang dianggap sebagai orang lemah, mungkin seperti itu. Ya. Jadi dengan kondisinya seperti itu, dia masih tetap bisa kayak orang normal pada umumnya. Ya. Sahabat Liputanam.com, saya Telmi Rusmi Tantri dari kanal Showbiz sedang berbincang-bincang dengan Surya Hadiansah, reporter kanal Showbiz Liputanam.com. Saya ulangi mungkin buat Anda yang sedang bergabung dengan IG Live Breaking News saat ini. Liputanam.com dan seperti juga media yang lainnya begitu intens menyiarkan. Kemarin, selebgram Laura Anna meninggal dunia pada pukul 9.22 waktu Indonesia Barat, hari Rabu 15 Desember. Dan hari ini, reporter kami sedang ada di tempat prosesi kremasi jenazah almarhum atau yang dikenal juga sebagai selebgram dengan jutaan pengikut ini. Tadi Surya sudah melaporkan bahwa prosesi itu sebenarnya sudah berjalan diawali dengan kedatangan jenazah hari Rabu malam. Begitu ya Surya ya? Betul, Mbak. Ya, karena memang ada space buat rumah duka di lantai 1 di Grand Heaven Pluit, Jakarta Utara. Lalu prosesi kremasinya sendiri atau pengabuan di lantai 5 dari Grand Heaven Pluit itu dan dimulai pada pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Benar ya Surya ya? Ya, dan sekarang menurut Surya keluarga satu persatu sudah meninggalkan tempat kremasi karena memang dibutuhkan waktu beberapa jam sampai nanti menjadi abu. Dan boleh diulang lagi Surya, ini buat sahabat Liputanam.com yang baru bergabung, setelah pengabuan ada informasi akan dilarung atau bagaimana? Diulangi lagi. Baik, dari informasi yang kami dapat memang keluarga ada rencana untuk melarungkan abu Laura Anna. Cuman sampai saat ini pihak keluarga memang belum bisa menentukan di mana akan dilarungkannya seperti itu. Jadi kemungkinan nanti abunya akan dikirim ke rumah keluarga dulu, baru nanti akan diputuskan akan dilarungkan di mana seperti itu. Iya, oke. Buat sahabat Liputanam.com, atas laporan dari Surya, reporter Showbiz Liputanam.com, didapatkan informasi ternyata proses kremasi jenazah ini juga sesuai dengan keinginan dari almarhumah selebgram ini. Ternyata dalam satu kesempatan Laura Anna sempat berbicara walaupun dalam keadaan santai dan terkesan tidak serius, mengatakan kepada kakaknya jikalau dia meninggal dia ingin dikremasi. Dan sepertinya keluarga langsung menjalankan amanah atau semacam wasiat dari almarhumah itu dan sudah dijalankan. Proses kremasi itu sudah dilakukan dan sedang berjalan dan sedang berlangsung. Begitu ya Surya ya? Betul Mbak. Ya, oke. Sahabat Liputanam.com, saya ulangi kembali. Saya sekarang sedang berbicara dengan Surya Hadiansah dari kanal Showbiz Liputanam.com. Telmi Rusmi Tantri sedang bertanya dengan Surya yang sekarang ada di Grand Heaven Pluit, Jakarta Utara. Ini adalah rumah duka sekaligus juga tempat untuk kremasi jenazah. Dan sedang berjalan, sedang dilakukan kremasi jenazah selebgram Laura Anna yang meninggal dunia hari Rabu 15 Desember pukul 9.22 waktu Indonesia Barat kemarin. Dan sekedar informasi saja, Laura Anna ini menarik perhatian publik dan juga menyedot perhatian banyak kalangan di Indonesia karena meninggal di usia muda, lalu dalam keadaan tidak berdaya atau lumpuh pasca kecelakaan yang dialami bersama dengan sang kekasih, kecelakaan mobil yaitu sang kekasih Gaga Muhammad. Sekedar informasi, sebelum mengembuskan nafas terakhir, pihak keluarga atau Laura Anna sendiri sudah melayangkan gugatan dan sekarang proses hukum atas Gaga Muhammad sedang berlangsung, sidang perdananya sudah berlangsung pada awal Desember tahun 2021, tepatnya 2 Desember tahun 2021, sidang perdana untuk kasus Gaga Muhammad kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan almarhumah Laura Anna mengalami kelumpuhan. Dan informasinya kemarin sebelum
mengembuskan nafas terakhir, pihak keluarga dan juga kalangan terdekat serta teman-teman mengatakan almarhumah sempat mengalami sesak nafas. Surya, ada yang mau disampaikan lagi, Surya? Sejauh ini mungkin cukup, Mbak, yang sudah disampaikan. Mungkin nanti ada update-update lagi akan disampaikan di kanal Showbiz Liputan6.com. Ya, oke. Liputan6.com